Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga pagi hari ini kalian tetap cerah, ceria, dan semangat dalam menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mengawali pada pembelajaran ketiga, subtema 1 pada tema 2, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1. Dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. 2. Dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang keempat, dengan mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa, siswa dapat melihat wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kelima, dengan kegiatan wawancara, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di sekitarnya. 6. Dengan menggunakan hasil dari kegiatan wawancara, siswa mampu membuat satu produk unggulan dari daerah setempat dan mempresentasikan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Ketujuh, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Sudah? Ayo, kalian buka buku tema kalian halaman 23. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan tidak semakin berkurang akibat hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen dari kehidupan. Sekarang, dari bacaan Hari Menanam Pohon di atas, lengkapilah peta pikiran berikut. Ya, kalian kerjakan di lembaran. Nah, sekarang kalian buka lagi halaman 25. Kalian baca
tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Apa makna tanggung jawab dan apa saja jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Samakah tanggung jawab dengan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. 1. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pengertian tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, juga tanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua, pengertian tanggung jawab. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, sudah dari bacaan hari menanam pohon pada kalimat hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Ada kebakaran hutan yang dilakukan secara sengaja oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Mereka membakar hutan untuk membuka lahan bagi usaha perkebunan mereka. Penebangan pohon di hutan juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka menebang pohon-pohon itu untuk dijual kembali. Padahal seharusnya pohon-pohon yang akan digunakan untuk industri harus diambil dari hutan tanaman industri. Pemerintah memberikan hak pengolahan HTI kepada para pengusaha. Para pengusaha itu harus mematuhi aturan yang ditetapkan. Aturan itu misalnya umur pohon yang boleh ditebang dan penanaman kembali apabila pohon itu ditebang. Batang pohon memang mempunyai banyak kegunaan. Banyak perajin yang memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan. Mereka membuat beraneka barang kerajinan, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Berikut kerajinan dari batang pohon. Kalian lihat ada di buku kalian halaman 29. Ya. Selanjutnya kalian buka buku tema kalian halaman 31. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Ya, di situ ada kondisi geografis Indonesia beragam, ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman. Sudah? Setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Nah, kalian baca sampai pada halaman 32 sekarang. Yang pertama adalah agraris. Itu kalian baca. Yang kedua usaha peternakan. Yang ketiga yang keempat adalah pertambangan. Yang kelima kehutanan. Yang keenam perdagangan.
Dan yang terakhir adalah perindustrian. Sudah, itu semua ada di buku tema kalian mulai halaman 31 sampai pada halaman 35. Usai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.